Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alana min nahdiyina fi hazihil jam'iyah wa amarana bil istiqamati fil ibadah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah allazi la nabiyya ba'da. Wa sallallahu wassallama ala sayyidina Muhammadin khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala min yaumina haza illa yaumin nahdah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wa qala aydan walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Al-ayah. Dosen pengampu etika Islam, Ibu Dr. Hajah Hilda yang saya hormati, teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan, serta para hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Sholawat beserta salam semoga selamanya ditambahkan kepada baginda kita, Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti pendusta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, serta sampai kepada kita selaku umatnya yang mengharap mendapat syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Nuril Muwahidah Fadilah dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 2 Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata beserta patah-patah lainnya mengenai hikmah corona dalam pergaulan bebas. Hadirin rahimakumullah. Bergaul itu perlu, bergaul itu baik, agar kita bisa saling tahu, agar kita bisa saling mengenal, agar kita bisa saling melengkapi, agar kita bisa mempererat tali silaturahmi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Hadirin rahimakumullah.
Islam tidak melarang kita untuk bergaul dengan siapapun, bahkan dengan orang selain Islam sekalipun. Maka dari itu, dalam agama Islam diajarkan bagaimana cara kita bergaul. Baik itu bergaul dengan sesama, dengan yang lebih tua, dengan yang lebih muda, bahkan diajarkan bagaimana cara kita bergaul dengan lawan jenis. Kita boleh bergaul dengan lawan jenis asalkan kita tahu aturannya dan tahu batasannya. Mengenai hal itu, Islam telah mengatur etikanya bagaimana jika kita ingin bergaul dengan lawan jenis. Beberapa di antaranya adalah kita harus menutup aurat, menjaga pandangan, serta menjauhi perbuatan yang mendekati pada perbuatan zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati pada perbuatan zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang sesat. Namun, pergaulan di masa sekarang ini kadang-kadang melampaui batas. Banyak anak muda-mudi yang bergaul tanpa tahu aturan, tanpa tahu batasan. Atau bahkan mungkin ada sebagian dari mereka yang tahu aturannya, tahu batasannya, namun tidak mau menerapkannya, tidak mau mengamalkannya. Mereka beranggapan bahwa bergaul dengan lawan jenis merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Mereka beranggapan jika tidak mempunyai teman lawan jenis merupakan orang yang ketinggalan zaman. Banyak anak muda-mudi yang saat ini terjerumus pada pergaulan bebas. Mereka senang berkeliaran ke sana kemari, nongkrong di sana sini, berkumpul sambil meminum minuman keras, bahkan ada yang terjerumus pada narkoba. Padahal telah jelas disebutkan dalam Al-Quran bahwa perbuatan tersebut merupakan dosa besar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah bahwa di dalam keduanya terdapat dosa besar dan manfaat bagi manusia. Namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Terdapat pula dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Semua itu terjadi pasti ada penyebabnya. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Semua itu terjadi mungkin karena kurangnya perhatian dari orang tua, kurangnya kasih sayang dari orang tua, atau karena kurangnya pemahaman ilmu agama. Maka dari itu, orang tua sangatlah berperan penting dalam kelangsungan hidup seorang anak. Orang tua harus lebih memperhatikan anak agar tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya pada pergaulan bebas. Hadirin rahimakumullah.
Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini di seluruh dunia, termasuk negara kita, negara Indonesia, sedang diberi cobaan oleh Sang Maha Kuasa dengan adanya wabah yang melanda, yakni virus corona. Virus ini jelas berbahaya karena dapat menghilangkan nyawa bagi siapa saja yang terkena. Virus ini dapat menyebar kepada siapa saja, tidak melihat ia siapa, tidak melihat usianya berapa, tidak melihat tua ataupun muda, tidak melihat jabatannya apa, tidak pula melihat apa agama yang dianutnya. Virus ini merupakan ujian bagi mereka yang beriman dan merupakan peringatan bagi mereka yang tidak beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, yang artinya, dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat agar menjaga kebersihannya, menjaga kesehatannya. Pemerintah menginstruksikan kepada masyarakat agar menjaga jarak, menghindari keramaian sebagai salah satu cara untuk memutus penyebaran virus yang mematikan. Hadirin rahimakumullah, segala sesuatu yang terjadi pasti mengandung hikmah. Begitu pula dengan wabah yang sedang merebak seperti sekarang ini, pasti ada hikmahnya. Jika dikaitkan dengan pergaulan bebas, virus corona ini mengandung hikmah yang luar biasa. Dengan adanya virus seperti saat ini, mengembalikan muda-mudi yang tadinya senang berkeliaran di jalanan, senang berkeliaran ke sana kemari, nongkrong di sana sini, ke sana kemari tidak jelas, untuk tetap di rumah aja. Dengan kita memperbanyak diam di rumah menjadi kesempatan terbaik untuk mengembalikan keharmonisan keluarga, menjalin kedekatan antara orang tua dengan anak, menjadi kesempatan untuk orang tua memberi perhatian penuh terhadap anak, menjadi kesempatan untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, yang artinya, dan kami pasti menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap ikhtiar dengan menjaga kebersihan dan kesehatan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah terjadi. Dengan adanya ujian seperti saat ini, semoga kita bisa lebih meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa semoga virus corona ini segera berlalu, segera hilang dari seluruh dunia, khususnya dari negara kita tercinta, negara Indonesia. Allahumma dfa'na al-ghala wal bala wal waba fid dunya khassa fi baladina Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dari saya dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Ada hal yang perlu teman-teman ingat, bahwa untuk mencapai kebahagiaan sangatlah sederhana. Cukup kita mensyukuri dengan apa yang telah Allah berikan dan ikhlaslah dengan apa yang telah Allah tetapkan. Serta jangan pernah lupakan kebaikan yang telah orang lain perbuat untuk kita, sekecil apapun itu. Dari saya dicukupkan sekian, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.